Terima kasih udah klik video ini. Pada tahun 2021, ada bocah asal Temanggung, Jawa Tengah bernama Aisyah. Bocah berusia 7 tahun ini tewas di tangan kedua orang tuanya sendiri. Korban dibunuh setelah orang tuanya menuruti saran dari seorang dukun karena mempercayai anaknya nakal karena genderuwo. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Kematian Aisyah terungkap saat momen Lebaran. Berawal dari bude korban yang menanyakan kabar saat Lebaran. Bude korban bernama Suratini menanyakan kabar bocah tersebut kepada orang tuanya. Sebab sudah sekitar 4 bulan Aisyah tidak pernah kelihatan. Orang tua Aisyah mengatakan kalau anaknya berada di rumah kakeknya di Dusun Silengkung, Desa Congkrang. Lalu Sartini bersama paman korban mendatangi rumah Marioto, kakak Aisyah, untuk bersilaturahmi Lebaran dan menanyakan keberadaan korban. Marioto menyebut justru Aisyah tidak berada di rumahnya. Merasa janggal, Marioto mendatangi rumah Aisyah dan bertemu dengan Marsidi, ayah Aisyah. Dia mendesak dan bertanya di mana keberadaan cucunya. Lalu Marsidi membawa Marioto ke kamar tempat Aisyah diletakkan. Saat kamar dibuka, rupanya Aisyah sudah meninggal dunia dan diperkirakan cucunya tersebut sudah menjadi mayat sejak 4 bulan yang lalu. Bude dan kakek Aisyah pun meminta penjelasan dari orang tua Aisyah. Ayah dan ibu bocah tersebut mengatakan bahwa Aisyah sedang menjalani perawatan setelah 4 bulan dikeruqyah karena nakal. Aisyah ini menurut orang tuanya terlalu nakal sehingga orang tua Aisyah berniat untuk meruqyah Aisyah agar tidak nakal lagi. Kebetulan di dekat rumah orang tua Aisyah ada seorang dukun bernama Haryono dan Budiono. Lalu Aisyah ini diajak oleh kedua orang tuanya untuk mendatangi rumah dukun tersebut. Setelah tiba di rumah dukun tersebut, kedua dukun tersebut mengeklaim Aisyah nakal karena kerasukan genderuwo. Maka dari itu mereka meruqyah Aisyah dengan tujuan mengusir makhluk halus itu yang disebut bersamayam di tubuh gadis kecil tersebut. Cara meruqyah yang dilakukan kedua dukun tersebut adalah dengan menenggelamkan tubuh Aisyah ke dalam bak sampai meninggal. Jasadnya kemudian dibaringkan di kamar. Dukun tersebut mengatakan Aisyah suatu hari akan terbangun kembali. Orang tua korban sangat percaya dengan dukun tersebut. Mereka juga percaya jika anaknya akan hidup kembali dan tidak nakal lagi. Bahkan selama 4 bulan terakhir pelaku tetap merawat dan membersihkan tubuh korban meski telah menjadi mayat. Selanjutnya pada Minggu 16 Mei 2021, Marioto melaporkan kejadian itu ke Kades Congkrang, kemudian diteruskan ke Kades Bajen dan Polsek Bajen bahwa di Dusun Paponan ditemukan mayat anak di atas tempat tidur dalam posisi terlentang. Orang tua Aisyah, Marsidi, dan Suartina langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi akhirnya menetapkan orang tua Aisyah, Marsidi, dan Suartina sebagai tersangka. Tak hanya keduanya, dua dukun yang meruqyah Aisyah yaitu Haryono dan Budiono disandang status yang sama. Atas perbuatannya, para tersangka mendapatkan hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 3 miliar. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.